Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Trihira. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang HIV atau AIDS. Baiklah, pembahasan pertama saya akan menjelaskan mengenai definisi HIV atau AIDS. Baiklah, definisi dari Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menginfeksi sel darah putih dan menyebabkan penurunan imunitas manusia. Jenis virus yang tergolong adalah familia retrovirus. Sel-sel darah putih yang diserang oleh HIV pada penderita yang terinfeksi adalah sel-sel limfosit T atau CD4 yang berfungsi dalam sistem imun atau kekebalan tubuh. Adapun pengertian AIDS adalah kumpulan gejala kerusakan sistem kekebalan tubuh bukan disebabkan oleh penyakit bawaan, namun disebabkan oleh infeksi yang disebabkan oleh HIV. Dapat disimpulkan bahwa HIV atau AIDS merupakan virus yang dapat menyerang sistem kekebalan tubuh manusia yang akan menyebabkan seseorang lebih rentan terkena penyakit. Etiologi dari HIV yang merupakan jenis virus sitopatik yang diklasifikasikan dalam famili Retroviridae, subfamili Lentiviridae, genus Lentivirus. Berdasarkan strukturnya, HIV termasuk famili retrovirus yang merupakan kelompok virus RNA yang mempunyai berat molekul 0,7 kb. Virus ini terdiri dari dua grup, yaitu HIV1 dan HIV2. Adapun patofisiologi dari virus HIV atau AIDS menetap dalam nukleus sel sehingga sel dirangsang untuk berkembang biak dan akan keluar dengan menggunakan dinding sel sebagai selaput luar virus. Melalui cara ini, T limfosit akan musnah. Virus baru ini akan mencari sel yang lain dan proses yang sama akan berulang untuk seterusnya memusnahkan sistem daya tahan tubuh. Untuk mengetahui virus HIV atau AIDS menyerang daya tahan tubuh manusia, maka digunakan parameter limfosit atau sel darah putih. Limfosit merupakan sel utama dalam sistem kekebalan. Terdapat hampir sekitar 100 triliun sel di dalam tubuh manusia dan limfosit hanya 1%. Peran limfosit sangat penting untuk melawan penyakit menular yang utama seperti AIDS, kanker, rabies, dan TBC, serta penyakit lain yang cukup serius seperti jantung dan reumatik. Adapun manifestasi klinis infeksi HIV terdiri dari 3 fase tergantung penyeranan infeksi HIV tersebut. Yang pertama, serokonversi. Pertama kali saat tubuh terinfeksi virus HIV misalnya setelah melakukan hubungan seks dengan pekerja seks komersial yang menderita HIV dan beberapa minggu kemudian menderita penyakit yang gejalanya mirip seperti flu, masa ini disebut tahap serokonversi. Jadi gejalanya seperti tenggorokan sakit, demam, muncul ruam-ruam kemerahan pada kulit, pembengkakan kelenjar, penurunan berat badan, diare, kelelahan, nyeri persendian, nyeri otot, atau biasanya gejala-gejala ini akan bertahan 1 minggu atau 2 bulan. Pada tahap ini di mana tanda-tanda tubuh berusaha melawan infeksi HIV. Yang kedua, penyakit HIV asimptomatis. Tahap kedua ini adalah masa inkubasi atau masa laten. Itu adalah waktu ketika gejala-gejala flu tadi mulai mereda dan tidak menimbulkan gejala apapun pada tubuh. Dan pada waktu ini virus HIV akan menyebar dan merusak sistem kekebalan tubuh seseorang. Pada tahap ini tubuh akan merasa sehat dan tidak akan memiliki masalah apapun. Oleh karena itu tahap ini bisa berlangsung antara 1 tahun sampai 10 tahun. Yang ketiga, infeksi HIV atau simptomatik atau AIDS. Ketika sistem kekebalan tubuh sudah terserang sepenuhnya oleh virus HIV atau hilangnya imunitas seluler yang menyebabkan hancurnya limfosit T helper CD4+. Dengan kondisi ini, jelas karena seseorang sudah tidak punya kekebalan tubuh, maka akan sangat rentan dan sangat mudah sekali terkena penyakit apapun atau disebut infeksi oportunistik dan sudah masuk pada tahap AIDS. Baiklah, fenomena HIV atau AIDS yang saya dapatkan yaitu pemerintah Kota Cimahi meminta masyarakat terutama generasi muda tidak melakukan aktivitas seks bebas di luar nikah untuk menghindari tertularnya HIV atau AIDS ini. Pada tahun 2020 terdapat 92 temuan kasus baru di mana 36 kasus diantaranya merupakan warga Kota Cimahi. Temuan tersebut didapat dari hasil tes HIV atau AIDS yang dilakukan terhadap 10.086 orang.
Berdasarkan catatan Dinas Kesehatan Kota Cimahi, sejak tahun 2005 hingga 2020 di Kota Cimahi terdapat 855 orang pengidap HIV atau AIDS. Sebanyak 517 orang diantaranya merupakan warga Kota Cimahi, sementara sisanya berasal di luar Kota Cimahi. Sekarang ini cenderung temuan kasus HIV lewat hubungan seksual. Kalau lewat jarum suntik sudah tidak ditemukan lagi, ungkap Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kota Cimahi, Romi Abdurrahman saat ditemui Selasa, tanggal 1 bulan 12 2020. Tahun ini pihaknya mulai melakukan screening ibu hamil untuk menjaring penderita HIV atau AIDS. Dalam proses screening tersebut bukan hanya HIV atau AIDS yang disasar, melainkan bersama dengan hepatitis B dan sifilis. Apabila ditemukan, maka pihaknya bisa segera melakukan antisipasi dan pengobatan. Proses screeningnya bukan hanya HIV, jadi triple elimination berbarengan sama hepatitis B dan sifilis. Mereka diperiksa secara bersamaan, jelasnya. Pemegang program HIV atau AIDS dan IMS pada Dinas Kesehatan Kota Cimahi Mulyono menambahkan penyebab utama penularan HIV atau AIDS di Kota Cimahi itu karena aktivitas seks bebas yang tidak aman baik hubungan sesama jenis alias lelaki seks lelaki atau LSL maupun lawan jenis. Kebanyakan mereka melakukan hubungan seksual tidak aman karena tidak menggunakan kondom, atau ada juga yang lewat jarum suntik, katanya. Ia mengungkapkan setiap tahunnya teman penderita HIV atau AIDS di Kota Cimahi selalu ada. Hal itu diketahui berdasarkan tes HIV yang dilakukan pada populasi berisiko tinggi. Rata-rata penemuan kurang lebih 50 warga Kota Cimahi. Belakangan ini sumbernya yaitu dan aktivitas hubungan seksual tidak sehat. Terima kasih. Jadi dari fenomena tadi didapatkan bahwa penularan HIV atau AIDS ini melalui penyimpangan sosial. Virus HIV bisa masuk dalam tubuh manusia melalui beberapa cara seperti akibat hubungan seksual, seks bebas antara laki sama laki maupun lawan jenis, ataupun dari jarum suntik. Selanjutnya, penanganan atau kebijakan pemerintah. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang penanggulangan HIV atau AIDS, Permenkes 21/2017 menyatakan bahwa strategi yang dipergunakan dalam melakukan kegiatan penanggulangan HIV atau AIDS meliputi: yang pertama, meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan HIV atau AIDS melalui kerjasama nasional, regional, dan global dalam aspek legal, organisasi, pembiayaan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan sumber daya manusia. Yang kedua, memprioritaskan komitmen nasional dan internasional. Yang ketiga, meningkatkan advokasi, sosialisasi, dan mengembangkan kapasitas. Yang keempat, meningkatkan upaya penanggulangan yang merata, terjangkau, bermutu, dan berkeadilan serta berbasis bukti dengan mengutamakan pada upaya preventif dan promotif. Yang kelima, meningkatkan jangkauan pelayanan pada kelompok masyarakat berisiko tinggi, daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan kepulauan, serta bermasalah kesehatan. Yang selanjutnya, meningkatkan pembiayaan penanggulangan HIV dan AIDS, meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia yang merata dan bermutu, meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pengobatan, pemeriksaan penunjang, serta menjamin keamanan, kemanfaatan, dan mutu sediaan obat dan bahan atau alat yang diperlukan dalam penanggulangan HIV dan AIDS. Yang terakhir, meningkatkan manajemen penanggulangan HIV dan AIDS yang akuntabel, transparan, berdaya guna, dan berhasil guna. Selanjutnya, pengobatan dari HIV atau AIDS tidak bisa disembuhkan karena tidak ada obatnya. Namun, gejala penyakit bisa dikendalikan dan sistem imun bisa ditingkatkan dengan pemberian terapi antiretroviral atau ARV. Obat ARV tidak dapat menyembuhkan tetapi bisa membantu orang dengan HIV hidup lebih lama dan lebih sehat. Selain itu, ARV juga membantu mengurangi risiko penularan HIV. Terapi ARV adalah sekumpulan obat yang biasanya digunakan untuk mengobati infeksi akibat penyakit HIV. Tujuan utama obat ARV adalah mencegah dan mengurangi jumlah HIV dalam tubuh dan menghambat virus dalam memperbanyak diri. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai konsep HIV atau AIDS, fenomena yang terjadi pada masa saat ini, dan penanganan kebijakan pemerintah serta pengobatan dari HIV atau AIDS. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.